Asisten aktif. Asisten ya, asisten coba. Beliau Asisten aktif movement. Ya, bantuan. Oke, bantuannya gimana tuh? fiksasinya di Pas itu atas itu terus bantuannya di sini bantuannya di situ. Bantuannya saat apa? Saat ngangkat, saat gerakan gitu ya. Itu bedanya dengan pasif apa? Pasif. Oh, pasif pasifnya bergerak. Kalau aktif? Asistennya iso sama visio apa sama diri sendiri, tapi soalnya sama diri sendiri aktifan jadi pasien sih sama diri enak tongkat Sudah. Nah, kalau asisten itu bedanya dengan pasif apa? pasif itu kita menggerakkan pasif bantuan Pasif bantuan. Kalau asisten bantuan juga. Bedanya apa? Dibantu tapi aktif. iya Menggunakan apa? Dengan alat. ya diri sendiri Oke. Untuk pasif kemarin untuk nilai berapa? Pasif. 3 ya. Oke. 3 Kalau aktif? 5. 4 Oke, nilai otot ada berapa? 5 5 itu range-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 5 Terus seperti apa? Ada gerakan dan kontraksi. Iya, kemarin sempat benar. Oke. 1, ada kontraksi otot kita gerakan. 2, Terjadi gerakan tapi tidak dapat melawan gravitasi. Oke. Berarti kalau pasif kira-kira otot berapa nih? 0 Kalau sudah dari Pasif. 0 sampai 540. 1 2, 1 1. Ada lagi? 1. Pasif. 0 Siapa yang bilang 0 tadi? Kamu? Oke. Jadi ingat ya, kalau pasif itu untuk nilai 0 atau 1 biasanya. 0 itu apa? 0 itu kan dia diem tok kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya dia benar-benar nggak bisa melakukan sebuah gerakan kan, makanya kita pasif, kita bantu. Nah, kalau nilai 2 itu kan dia sudah apa? Sudah bisa bergerak, cuman bedanya dia belum mampu, gerakannya belum mampu melawan gravitasi. Misalnya gerakan ini contohnya dia nanti akan turun lagi kembali, akan kuat ya. Nah itu biasanya nanti kita berikan latihan yang sifatnya tadi asisten. Aktif Jadi dia ada gerakan, cuman gerakannya tidak bisa full ROM atau melawan gravitasi. Makanya bantuan kita itu supaya gerakan di pasien itu mampu melawan gaya gravitasi dan bisa full ROM. Itu untuk nilai 3 seperti apa definisinya? ada gerakan dapat melawan gravitasi tapi tidak ada tahan. Jadi dia bisa bergerak secara full ya, melawan gravitasi tapi belum mampu melawan tahanan. Latihan yang cocok apa? Apa namanya itu apa? Aktif tahanan. Iya, aktif movement. Yang Aktif movement. free aktif. Free aktif. Kalau 4
Roh Ya, minimal tahanan. Berarti yang kemarin kita bahas pakai Tahanan. ya apa namanya yang kemarin? Resistance, active movement. Kita bahas kemarin kan. Nah, seperti itu ya. Resistance. Terus sekarang gini, bedanya assisted dengan pasif. Bedanya apa? Iya, itu jelas. Kan bedanya itu loh. Latihannya itu loh. Latihan reaktif sama assisted itu bedanya gimana? Kan sama-sama bantuan katanya. Pasif bantuan dari luar. Bantuan dari luar. Kalau assisted Bisa aja dari diri sendiri. diri sendiri. Ya kalau pasif itu dia benar-benar tadi nggak bisa ngapa-ngapain, junto lah pokoknya lah. Coba bu gerakan nilai nol ya maksudnya. Pasif itu dia benar-benar kayak nggak bisa gerak terus tetap bantu. Berarti bantuannya itu benar-benar full. Ya ototnya tidak berkontraksi, diem pokoknya. Seperti ini kan tidak berkontraksi, ya kan? Jadi kita gerakkan sendiri. Tapi kalau asisten itu ada usaha dari si pasien untuk bergerak, ingat. Ya, jadi dia tetap ada komponen menggerakkan dulu, walaupun mungkin dia tidak mampu full RM. Sehingga ketika dia tidak mampu full RM, maka kita bantulah dengan asisten. Contohnya seperti ini. Ini Mas Imam misalnya untuk yang nilai 0, ini dia benar-benar misalnya ya, Mas coba digerakkan, ini nggak bisa ya, nggak bisa sama. Nah dia cuma diem toh, atau mungkin Mas coba ditekuk sikunya, tapi sini ada kontraksi toh, kan nilai 1 kan kontraksi ya. Nah itu berarti pasien benar-benar belum bisa melakukan gerakan itu, sehingga untuk menjaga supaya LGS-nya ini tidak kaku, tidak semakin menurun ya, kemudian tidak terjadi kelainan misalnya struktur di sininya, di elbow-nya, maka kita bantu dengan gerakan pasif. Pasif itu nanti gerakannya sebatas nyeri si pasien. Nah kita gerakan seperti ini. Ini benar-benar Mas Imam lemes, dia nggak melakukan perlawanan atau nggak melakukan gerakan gatel. Jadi seperti ini. Tapi kalau asisten, Mas coba digerakkan dulu coba. Nah nanti dia mampu bergerak dulu nih misalnya. Nah terus dia nggak kuat jatuh. Nah terus nanti caranya ya Mas coba yuk diangkat. Ya, nah ini cuma kita sanggah toh. Terus dia gerak sendiri yuk. Nah ketika dia sudah nggak mampu, baru kita bantu. Nah itu asisten. Asisten secara teori itu kan bantuannya dibagi jadi 3 toh. Bantuan di awal, bantuan di tengah, bantuan di akhir ya. Nah kalau bantuan di awal misalnya ya Mas tekuk, dia cuma gini toh, getar-getar gitu ya, terus kita bantu. Nah tapi lebihnya dia bisa. Nah itu bantuan di awal. Bantuan di tengah dia gerak seperti ini, tapi ketika ada di tengah dia macet, nggak mampu bergerak. Nah kita bantu. Bantuan di akhir, ketika dia bergerak seperti ini, mau sampai akhir dia nggak bisa. Nah baru kita bantu. Itu bantuan di akhir. Atau gerakan seperti ini misalnya. Nah, jadi bantuan misalnya dia gerak segini mampu, terus dia berhenti. Nanti kita bantu. Ya Mas terus Mas, ya gerakan ayo. Nah ini adalah asisten. Ingat ya, kalau asisten itu ada usaha dari si pasien. Tapi kalau pasif dia benar-benar nggak bisa apa-apa. Jadi bantuannya murni dari luar. Paham. Coba Mbak Kina maju. Ini apa? Bestimu nggak berangkat. Biasanya berjuang terus sama terus pesa. Nah, coba lakukan latihan post passive movement untuk di ankle. Coba gimana? Post pasifnya. Sambil kita mengulang kembali. Post pasif. Post pasif. Mas pusing. Enggak. Kenapa ngantuk? Suka begadang? Enggak kan? Belum begadang. Ini kelihatannya alim. Lebih saya. Pos pasif. Namanya aja imam kok. Itu sekolahnya di apa itu? Man, enggak. Man, bener kan? Bisa membaca orang-orang. Nah itu saya nggak tanya itu jelas itu. Iya. Saya. Enggak, kamu SMA ya? Masih. Oh, Pak, SMK Pak. Oh, bener saya sudah kebaca itu. Ya.
Kasih bos. Pos, nggak ngerti? Oke, saya beri. Coba mbak, kamu mbak, sini mbak. Mbak siapa namanya? Sini. Belum. Kata mbak. Nata udah berangkat pak. Apa? Nata udah berangkat. Kata naik. Kata kan udah yang absen. Kata absen. Apa ya? Terus pak. Berangkat dari orang. Iya pos. Ini kata mana? Oh, Boleh ngerti ya? Coba kamu mas. Nah, kamu pengen masuk loh, yo. Pos. Kamu itu. Makan makan kira. Makan. Oh. Besok rambutnya dipotong, dirapiin ya. Ya enggak, maksudnya besok-besok. Ya pintar terus pak. Pos di ankle, kalau di ankle coba. Pos. Ya pintar terus Pos pak. kasih. Apa itu? Apa ya? Mam, diam aja mam. Ankle. Oh. Gimana? Pos itu apa artinya? Pos kemarin apa artinya? Pos. Tambahan. Nggak ngerti, lupa. Yo. Pengantaran paket pak. Pengantaran paket. Sing ditambahi kalau pokoknya aku pokoknya banyak udah nyari tambah sitik. Lupa. Ya tapi Bijaksana. Oke. tambahan. Pos kemarin kan teknik yang sama kayak apa? Relax passive movement ya. Jadi gerakannya sama kayak relax passive movement. Bedanya apa? Di akhir Tambahan. gerakan itu ditambah daya dorongan. Jadi gini, misalnya pasiennya gerakannya hanya mampu seperti tadi ya, misalnya sampai di sini misalnya, harusnya kan sampai sana misalnya gitu ya. Nah nanti kita gerakkan seperti ini dulu. Nah ketika di batas akhir keterbatasan gerakannya kita dorong seperti ini. Nah ini namanya force. Force kan dorongan ya. Ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah LPS. Efektif untuk kasus stiff biasanya, stiffness, kekakuan, misalnya kekakuan sendi gitu ya. Kakuan sendi. Tapi sama ya prinsipnya ya, jadi jangan misalnya keterbatasannya di sini jangan didorong di sini, agak diturunkan dulu baru nanti didorong pelan-pelan. Nah ini force. Ya kalau di sini elbow misalnya, nah misalnya dia terbatas sampai sini misalnya, ya nanti kita dorong ke sana. Nah karena ini normal ya nggak ada tahanan ya, tapi kalau nanti kaku beneran ya berat gitu nanti ada tahanan. Nah force. Ya. Oke, ingat tujuannya untuk menambah LPS. Tapi kalau misalnya di sini masih ada radang, tanda radang ya jangan di force. Pasiennya bukan sembuh malah tambah parah nanti ya. Iya, malah tambah rusak jaringan di situ. Ya. Jadi kalau sudah kronis biasanya, kalau masih akut jangan di force juga. Oke, terus resisten aktif. Nah, coba nggak kamu? Jadi colok satu saya satu. Apa? Resistat. Resistat apa? Resisten misalnya untuk resisten fleksi elbow untuk nambah kekuatan otot di fleksi elbownya. Resisten kemarin apa? Ya, latihan dengan memberikan tahanan untuk pembebanan. Pembebanan sebenarnya bukan hanya manual ya, bukan hanya tangan fisioterapis, tapi bisa dengan alat ya. Barbel itu kan juga latihan resisten. Kalau untuk nambah ini untuk nambah untuk gerakan ke arah fleksi elbow. Jadi apa ya? Ya, terus pak. Tahanan ini gini kak, tekan. Tahanan ini. Oh tahanan kak. Apa? Resistat. Oke. Yuk, apa ya? Yuk kamu. Kok mau mati? Sama ya. Jadi gini mah. Masih gini. Tapi nanti di sana mah berhasil loh orang kayak gini. Amin. Pro.
Coba lagi. Punya angkat. Fleksi. Kok coba melawan tahanan. Coba lawan. Coba melawan orang tua. Berarti menahan tuh. Keren. Oke. Jadi kalau melatih resisten di sini ini difiksasi ya Mas ya. Jadi ini supaya tidak ikut ngangkat atau Berarti itu ditahan. kamu Pak. tadi kan gini. Ya. Jadi ini ditahan dipegang gitu, difiksasi. Tahanannya di sini nanti. Ya, Pak. Di tangan yang apa ya, yang proksimal ya di atas. Ya, tahanannya di atas proksimal dari sendi atau distal dari sendi. Kalau ini distal ya. Kalau dari sini proksimal ya. Nah, jadi di sini lah pokoknya. Ini nggak boleh kita angkat Pak. Enggak boleh. Jadi yang gerak nanti murni hanya elbow-nya. Nah, nanti perintahnya suruh pasien menekuk ke sana ya. Kemudian kita perintahkan untuk melawan tahanan yang kita berikan. Seperti ini Pak, nanti tolong tangannya ditekuk seperti ini. Nanti saya berikan tahanan ya di sini lawan tahanan yang saya berikan. Seperti itu perintahnya. Misalnya gitu, yuk tekuk Mas, misalnya ya. Terus kuat, ya dorong terus, ya kuat. Nah, seperti itu. Jadi tahanannya yang di sini. Di sini adalah sebagai fiksator fiksasinya. Level 3 ya Pak. Ini untuk nilai 4. Kalau 3 kan dia belum mampu melawan tahanan. Jadi untuk nilai 4. Itu ya, sama nanti untuk di apa namanya ankle dan di yang lain. Operator kamera. Iya, kalau ini isotonik. Kalau resisten isotonik. Ya, bukan isometrik. Tapi bedanya kalau Resisten sesuai. sama dengan kontraksi leg tadi kan dia kontraksi optimal terus belum tahu. Kalau ini kan langsung ada kontraksi. Dalam artian nggak di apa namanya nggak terus gitu. Kalau ini kan langsung gitu. Kalau ini kan mungkin untuk tambah kekuatan otot. Kalau ini untuk tambah ini. Oke, sebenarnya. Ya Allah. Ya kamu Mbak. Relax passive movement kayak apa? Relax passive movement. Ya. Iya loh, kalau relax kan pasif kan berarti kita yang menggerakkan. Gimana? Terserah. Penting kamu bisa aja. Aku bisa. Bantu untuk menggerakkan pasien di bagian siku. Tapi pelan-pelan ya, yang relax kan pelan. Namanya aja relax itu berarti pelan. Nah, gerakannya juga pelan. Oke, ya sudah. Apa ya? Pandra Pak. Pandra Pak. Tidak, kamu ke sini. Ini Pak, tanya Pak. Wes tahu. Reaktif coba, reaktif movement gimana? Reaktif. Oke Mas, ini tangannya gerakan untuk fleksi ya. Biasa. DE nggak idemu. Jadi jadi prakteknya nanti gerakannya seperti ini ya. Bisa dilakukan. Ya, oke, seperti itu ya. Cuman bedanya nanti jangan lupa dikasih contoh ya. Contoh dulu. Pak, misalnya untuk latihan reaktif untuk fleksi elbow misalnya. Nanti gerakannya seperti ini ya Pak ya. Jadi ditekuk, ya diluruskan, ditekuk, diluruskan selama 10 kali. Nah, coba Pak lakukan. Nah, baru nanti dilakukan. Jadi selalu kasih contoh ya, biar pasiennya paham terhadap latihan yang ingin kita lakukan. Nah, nanti ujiannya juga tidak jauh dari itu ya. Latihan gerak dasar, pasif, resisten, apa namanya, pos, relax, relax. Nah, sekarang alat bantu jalan. Kan sudah sempat kita jelaskan. Coba Pak, maju. Ya, kamu. Terus kentang. Kentang dia bener ya. Oke. Kemarin kan kita bahas tentang latihan jalan menggunakan Grab. Kalau latihan non diri itu seperti apa? Non diri. Oh, non weight bearing
Nah, untuk tanggal hari Kamis. Nanti nggak semuanya masih dapat ya, tapi nanti jangan tidak semuanya. Tapi dipelajari semua kalau bisa ya. Nanti kamu pelajari satu toh yang luar malah yang kamu pelajari. Non bearing apa? Kakinya diangkat satu, terus Tangan cukup. kakinya diangkat satu tuh gimana maksudnya? Gini atau gini atau gini? Oh gitu. Maaf ya. Tempatnya nubruk. Iya. Masih nek poin K 3 poin niku ke kanan kiri berlangkah bersama. Nek 3 poin kan Enggak, gini aja. Prinsipnya gimana prinsipnya? Prinsipnya. Jadi kaki yang sakit tidak kaki yang sakit tidak kenapa? tidak menapa ya, tidak betul tanah. Nah, full weather. Kenapa di lantai ya? Ini berarti terus nanti baru pasien apa? Pasien kita gunakan untuk memasukkan tongkatnya atau kapnya, baru nanti kita gunakan mengayun, Yang sakit mengayunkan kaki sisi yang sehat. Sehat. Intinya bahwa nasi berdiri itu tidak kaki yang sakit tidak boleh tidak menunggu di lantai atau menunggu berat badan. nek iki sing non weight bearing. Nek full weight bearing apa ya? Kalau parsial, Full weight bearing apa? kalau parsial, Apa? Partial. kalau parsial gimana parsial itu? Oh, partial weight bearing. Kaki yang sakit menempuh 20%. Gimana? Gimana mas? Bukan maju. Dari menjawab. Aci. Gimana? Menempel di lantai cuma nggak sepenuhnya pak. Menempel di lantai tidak seperti apa ya? Kaki yang bagiannya sakit. Oke. Berapa persen biasanya? Seperti jalan biasa. 50. Boleh. 20 boleh. Ya. 70 boleh. Tergantung Kondisi pasien. Tapi kalau fase awal biasanya adalah 20%. Ya. Ditingkatkan tinggal 10% nanti kita tiap kan minggunya. ternyata nggak bisa crack ya. Nah nanti tinggal pas praktek bisa nggak. Kayak jalan biasa. Dan dapat itu mas. Jadi kalau parsial itu Apa? kaki yang Ya. Nek kowe kudu dulu wis sing jelas kae alif. Iki nek sing tak tulis. dengan kisaran tekanannya adalah sekitar 20%. Ya dari berat badan sisi yang sehat. Iki sedih. Kalau teknik Dina iso. poin dibagi menjadi poin kit dibagi menjadi berapa poin kit? 3 3 apa aja? 2 point, 3 point, 4 point. Ingat ya. Nah itu bagus. Iki Hari buku Kamis. Kalau swing? Kalau swing? Swing ada 3. Apa? Swing to guide, swing throw guide. Apa ya? Shuffle. Ya, swing through, swing through, Swing sama through. shuffle ya. Shuffle. Mungkin ya. Nah, tolong Swing berarti to, swing through, ingat-ingat shuffle. ini, Mas. Swing to, Itu nanti sudah swing, keluar. Jadi yang swing keluar through, alat shuffle. bantu jalan sama latihan-latihan ini tadi. Ya. Nanti silakan belajar sama temennya kalau mau belajar. Biasanya buangnya orang sini. Belajar balik besoknya pas mau belajar. Sampai saya dulu jadi gitu. Aku ya. Gitu ya. Oke, makasih mas. Kan.